Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Mendengar kata-kata Suyi, para penguasa daerah terlarang, seperti seribu kesengsaraan Tao, Raja Dewa Kekacauan kuno, terdiam. Tapi segera, seribu kesengsaraan Taois tersenyum dan berkata, pada saat ini, sekarang dan di sini, teman Taois sudah sendirian. Penonton sempat ribut. Seribu kesengsaraan Taois tidak menyangkalnya. Tidak diragukan lagi kebenaran yang dikatakan Suyi. Belum lama ini, para penguasa daerah terlarang ini memang menderita kerugian besar di hadapan Suyi. Ini luar biasa. Aku memang sendirian. Tapi melihat Suyi dengan tenang berkata, tapi tanpa aku, jika kamu ingin memasuki jalan para dewa kuno, kamu ditakdirkan untuk menjadi delusi. Belum tentu. Lighting Buddha menunjuk ke Lian Sheng di sampingnya, di dunia ini, tidak hanya Taois yang dapat mengendalikan api zaman, tetapi juga seorang murid tertutup seperti saya. Jika Anda jangan percaya padaku, Taois bisa mencoba. Suyi tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku menghancurkan era Fire? Semuanya. Jika orang lain berkata begitu, tidak ada yang akan percaya. Bagaimanapun, itu era Tinder. Tapi Suyi berbeda, dia adalah reinkarnasi dari Li Fuyu, dan dia bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Tidak apa-apa menghancurkan epoch Tinder. Tiba-tiba, lelaki tua yang pandai itu berkata, di hadapan punggungan dewa kuno ini, selama Anda bisa melenyapkan bita Anda, itu sudah disebut jasa tak terbatas. Iya, era api apa, cara dewa kuno apa, tidak penting dibandingkan dengan membunuh bidatmu. Tuhan surgawi itu pembunuh. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Buddha lampu yang membara memandang para penguasa zona terlarang itu. Hidup dan matinya, kami tidak peduli, yang kami pedulikan adalah reinkarnasi dan api era. Taois seribu kesengsaraan berkata dengan acuh tak acuh. Master area penalti lainnya juga mengangguk. Mereka bukan milik era ini, para dewa masih terperangkap di area terlarang itu, dan sangat membutuhkan kekuatan reinkarnasi untuk membantu mereka keluar. Mengenai hidup atau mati Suyi, mereka sama sekali tidak peduli. Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan emosi, saya pikir kembali di masa lalu di kota yang hilang, Anda mengirim utusan untuk mengundang saya menjadi seorang tamu, begitu tulus dan antusias, sekarang lebih baik, membalikkan wajah lebih cepat daripada membalik buku. Suaranya penuh ironi. Rekan Taois, saya sudah mengatakan, kali ini dan yang lainnya. Seribu kesengsaraan Taois menghela nafas, jika kamu menundukkan kepalamu kepadaku lebih awal, bagaimana kamu bisa menghadapi pembunuhan hari ini? Belum terlambat. Suara Gusetian dingin, jika kamu menyerah, kami akan membantumu keluar dari masalah. Jika kamu menyerah, apakah kamu bersedia? Tiba-tiba suasana di antara penonton menjadi tegang. Suyi melirik semua orang di sekitarnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik meminta orang lain daripada meminta diri sendiri. Yang disebut menyerah dan kompromi ditakdirkan untuk menjadi penghinaan dan penindasan. Berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam pot, tersenyum santai, dan berkata terlebih lagi, generasi pembudidaya pedangku tidak takut pada kehidupan dan kematian, mengapa Anda peduli dengan ancaman ini? Dia berdiri di sana sendirian, dengan sikap tenang, dan menganggap para dewa bukan apa-apa, gaya duniawi yang membuat beberapa dewa diam-diam menghela nafas. Bahkan jika tidak mau, Anda harus mengakui bahwa Suyi memiliki karakter yang luar biasa dan tidak lekang oleh waktu. Teman Taois berencana pergi berperang. Mata Lighting Buddha berkilat dengan ekspresi serius. Satu kalimat membuat suasana yang sempat terpendam semakin mencekam. Para dewa siap bergerak. Suyi berjalan menuju punggungan dewa kuno, sambil berkata sambil berjalan, hidupku berada di jalan dewa kuno, dan sekarang, aku akan mulai memasuki. Anda dapat memblokir portal jalan dewa kuno. Di telapak tangannya, nyala api yang kacau muncul. Ini adalah era Tinder. Ledakan. Sepertinya merasakan nafas api zaman itu, dan para dewa kuno di kejauhan bergetar pada saat ini, dan turbulensi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti lautan kemarahan yang mengamuk. Adegan ini membuat penonton gelisah. Tidak ada yang akan mentolerir Suyi memasuki jalan para dewa kuno.
Sebelumnya, karena saling berhadapan, mereka menahan pasukannya. Semua orang tahu bahwa siapapun yang bergerak lebih dulu akan menjadi sasaran kritik publik dan dikepung. Tapi sekarang, dengan langkah Su Yi, seluruh situasi berubah. Dewa dan Master Area Terlarang itu siap menembak. Tapi Su Yi sepertinya tidak menyadarinya. Sikapnya yang tenang membuat banyak dewa di lapangan merasa malu. Tanyakan pada diri sendiri, jika salah satu dari mereka adalah Su Yi, siapa yang bisa begitu tenang? Rekan Taois, bergabunglah untuk menangkap putra ini terlebih dahulu, lalu bagi levelnya, bagaimana? Buddha lampu pembakaran menyatukan tangannya dan menyebut nama Buddha. Di depannya, sebuah lampu hijau ditangguhkan, dan napasnya menakutkan, mengguncang dunia. Ya, 1000 kesengsaraan Taois mengangguk setuju. Mereka semua tahu bahwa jika mereka bertarung satu sama lain, mereka ditakdirkan untuk memberi Su Yi kesempatan untuk mengambil keuntungan, dan sangat mudah untuk variabel tak terduga terjadi, membiarkan Su Yi mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, para Master Area Terlarang itu setuju tanpa ragu. Ledakan. Dalam sekejap, niat membunuh para dewa dan penguasa area terlarang semuanya terkunci pada Su Yi, dunia berubah, dan paksaan yang mengerikan menyapu, menyebabkan para dewa dari berbagai kubu tidak tahan, tercekik dan harus mundur. Su Yi mengambil langkah. Tekanan yang mengerikan seperti tanah longsor dan tsunami. Terlalu menakutkan. Bahkan jika Su Yi menggunakan Dao Xing pamungkasnya dengan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk mengimbanginya sepenuhnya. Orang-orang tua ini tidak tahu malu seperti dulu. Su Yi menghela nafas. Untungnya, dia tidak pernah berniat menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung sembarangan. Ini gak beda ngengat sama api, bodoh. Jian Xiu tidak takut hidup dan mati, tapi itu jelas bukan berarti sembrono dan berlebihan. Game pembunuhan seperti itu, bahkan jika itu adalah dewa yang lebih tinggi, dia harus mati, belum lagi dia baru saja melangkah ke keadaan pamungkas, dan dia belum menjadi dewa. Apa perbedaan antara kekuatan sendiri untuk menjadi keras dan hanya dikirim ke kematian? Namun, tepat ketika Su Yi hendak melawan, sebuah variabel terjadi. Ledakan. Bidang. Para dewa dan penguasa area terlarang yang akan mengambil tindakan semuanya membeku di hati mereka dan pupil mereka menyusut. Suasana yang kejam. Siapa yang akan menginjakkan kaki dalam hal ini? Beraninya kau. Kamu tidak tahu malu. Rambut panjang seputih salju menjuntai ke pinggang, wajahnya memesona dan menawan, kulitnya lebih bagus dari salju, dan dia bangga dengan dunia. Luo Misteri. Sekali penguasa kota yang hilang. Dengan penampilannya, langsung membuat heboh di lapangan. Su Yi mengangkat alisnya sambil berpikir. Dia memang punya beberapa kejutan. Karena situasi hari ini sangat berbahaya, dengan temperamen Luo Xuanji, dia memiliki keberanian untuk bergabung pada saat ini, yang tidak diharapkan Su Yi. Namun, sekarang dia tidak yakin apa maksud wanita berbahaya dan kejam ini datang ke sini. Luo Xuanji, apa maksudmu? 1000 kesengsaraan Taois berkata dengan dingin. Penguasa kota yang hilang Luo Xuanji. Banyak dewa di lapangan berubah warna dan menyadari siapa wanita berbaju merah itu. Apa? Luo Xuanji berjalan ringan, dan ketika dia datang ke lapangan, dia dengan sinis berkata, kamu juga yang mendominasi area terlarang, tetapi mereka bergabung untuk menindas seorang pemuda yang belum menjadi dewa. Merasa malu, hanya saja bau dan tak tahu malu. Dia menoleh, melirik para dewa seperti Buddha lampu pembakaran, dan berkata, dan kalian semua adalah dewa dunia, dan sekarang untuk menghadapi seorang pemuda, bahkan jika kamu tidak ragu-ragu untuk membuat pertempuran besar seperti itu, kamu harus bergabung untuk menyerang. Haruskah aku mengatakan kamu pemalu seperti tikus, atau haruskah aku memanggilmu tak tahu malu lagi? Tiba-tiba wajah semua orang murung. Aku sudah sering melihat orang yang tidak tahu malu, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Luo Xuanji kasar, dan kata-katanya tajam, aku sangat ingin tahu, apakah makhluk di langit dan di langit tahu, ternyata semua kalian orang tua berpangkat tinggi sangat tak tahu malu dan tercela, bagaimana perasaanmu? Murid dan cucumu, aku khawatir mereka juga akan malu padamu.
Para dewa dari faksi-faksi besar di sekitar semuanya saling memandang. Tidak ada yang mengira bahwa penguasa kota tunawisma misterius ini datang ke sini bukan untuk mendapatkan sepotong kue, tetapi untuk mewakili Suyi. Cukup. Dewa kehancuran berteriak, apakah kamu berencana untuk berdiri bersama putra Suyi ini, dan bermusuhan denganku? Matanya seterang listrik, dan niat membunuh mendidih. Dewa lain juga terlihat buruk. Tidak, saya di sini untuk membayar. Luo Xuanji menyelipkan rambutnya ke telinganya dan berkata, rekan Taoisu adalah penyelamatku, dan sekarang dia diganggu olehmu orang tua yang tak tahu malu, aku bagaimana bisa kamu hanya berdiri dan menonton? Terima kasih. Penyelamat. Semua orang bingung. Tapi tak mengapa, ucapan Luo Xuanji membuat semua orang sadar bahwa penguasa kota yang hilang itu bertekad untuk membantu Suyi. Hanya kamu. Pada saat ini, Raja Dewa Kuno Kekacauan mau tidak mau mencibir, di luar kemampuannya sendiri. Ledakan. Luo Xuanji menembak langsung, tangan giok putih salju yang ramping terangkat, menembak melintasi langit, dan langsung meledakkan Chaos Ancient God King. Banyak retakan muncul di wasiat dan tubuh Dharmanya, hampir meledak di tempat. Penonton kaget. Tapi hampir pada saat yang sama, kekuatan aneh dan terlarang muncul dari Zhou Su dan menghantam Luo Xuanji, membuat tubuhnya yang halus bergetar, dan sentuhan rasa sakit muncul. Antara warna alisnya. Semua orang yang awalnya marah menjadi tenang dan menyadari ada yang tidak beres. Ini dewamu. Ribuan bencana berkata dengan terkejut. Sebelumnya, aura tabu aneh yang menerpa Luo Xuanji berasal dari aturan dan tatanan era, semakin menakutkan jalannya, semakin besar serangan baliknya. Ini juga menjadi alasan mengapa para master area terlarang ini hanya dapat menggunakan kehendak mereka untuk muncul. Misteri Luo jelas berbeda. Bagus. Luo Xuanji yang tak tertandingi dan menakjubkan menunjukkan senyum cerah, rekan Daoisu yang membantu dewa saya melarikan diri dari kota yang hilang, kebaikan yang luar biasa bagaimana bisa aku tidak membalasnya. Berbicara, dia berbalik, menghapus senyum di wajahnya, membungkuk kepada Suyi tidak jauh, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, saya akan membalas dengan nyawa saya dan mengungkapkan ketulusan saya kepada sesama penganut Tao. Kata-kata Luo Xuanji mengejutkan penonton. Penguasa kota yang hilang, apakah dia akan menjadi musuh semua orang yang hadir? Suyi terkejut, tanpa komitmen. Tetapi Taois Qianji pada awalnya tidak dapat menahannya, dan berkata dengan dingin, Luo Xuanji, jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan menghancurkan dewamu sepenuhnya. Don, jangan lupa, sekarang, kamu bukan milik era ini, aturan Zhou Su di dunia ini sudah cukup untuk sepenuhnya menghapus dewamu, dan tidak mungkin meninggalkan jejak. Jika saya takut mati, saya tidak akan datang. Nada Luo Xuanji datar, matanya yang seperti bintang ilusi, dan dia memindai 10 arah, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memberikannya mencoba. Semua orang tampak tidak yakin. Sesosok yang mendominasi area terlarang, dan masih muncul sebagai dewa, ketika dia memilih untuk mati-matian melindungi Suyi, siapa yang berani mengabaikannya? Banyak dewa mengerutkan kening. Luo Xuanji adalah variabel yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Pada saat ini, Luo Xuanji sudah melangkah di depan Suyi dan berkata dengan lembut, teman Su, aku akan membukakan jalan untukmu, kamu bisa ikuti aku. Suyi menatap Luo Xuanji dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Luo Xuanji berkibar dengan pakaian merah, sudah berjalan menuju dewa kuno. Ini membuat semua dewa dan penguasa daerah terlarang marah dan tak tertahankan. Luo Xuanji, ini adalah kematianmu sendiri. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh dia. Bagus. Dalam teriakan itu, semua dewa dan master area terlarang menembak. Ledakan. Cahaya ilahi menyilaukan, dan langit dan bumi bergetar. Tuhan Allah, berdiri dengan bangga di puncak wilayah ilahi, adalah keberadaan penguasa langit, dan merupakan keberadaan abadi yang nyata. Dan penguasa daerah terlarang adalah orang-orang bengis tiada taraf yang telah membuat jalan keluar dari peradaban masa lalu dan selamat dari kekacauan ruang dan waktu. Bahkan jika mereka muncul sebagai tubuh dharma dari keinginan sekarang, ketika mereka bergabung bersama, apakah kekuatan penghancur tidak pernah terdengar?
Pada saat ini, langit tampak meledak, gunung dan sungai bergoyang, kekuatan ruang dan waktu sangat terpengaruh, dan seluruh kerajaan matahari abadi dihancurkan. Memukul dan mengguncang dengan keras. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di kerajaan hari abadi semuanya ngeri saat ini, takut dan gelisah, seperti menyaksikan malapetaka hari kiamat. Su Yi menyipitkan matanya. Kekuatan tingkat dewa yang tidak tertekan memang terlalu menakutkan, bahkan kekuatan kehendak dan tubuh, jauh melampaui para dewa tingkat atas di alam ciptaan. Pada saat ini, Su Yi juga merasakan ancaman fatal yang kuat, dan tubuh serta jiwanya sangat tertekan. Bahkan suasana hati pun menunjukkan tanda-tanda terkejut. Pada saat ini, Luo Xuanji mengambil tindakan. Tangan giok putih salju yang ramping melambai. Hujan cahaya merah menyala dan berkilauan mengalir, dan kekuatan aturan yang berputar-putar diturunkan. Dalam sekejap, pengaruh yang diderita Su Yi diselesaikan. Hampir pada saat yang sama, lengan dan jubah Luo Xuanji terbang ke atas dan dia melambaikan telapak tangannya. Ledakan. Langsung. Langit dan bumi bergetar hebat, dan semburan kekuatan penghancur mengamuk dan menyebar. Meskipun memblokir pengepungan sejumlah besar musuh, pada saat ini, kekuatan aneh dan terlarang lainnya dari Zhou Su muncul, menghancurkan seperti cambuk ilahi di Luo Xuanji. Dia terhuyung-huyung dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Su Yi adalah yang paling dekat, dan dengan jelas melihat bahwa di punggung Luo Xuanji, kulit kristal seputih salju terbelah dengan noda darah, dan kekuatan aturan terlarang menyala noda darah itu menyelimuti, terus mengikis dan menghancurkan vitalitas dan jalan Luo Xuanji. Menakjubkan. Ini adalah reaksi balik dari aturan Zhou Su. Luo Xuanji bukan milik era ini, dan menggunakan kekuatan dewa. Ketika dia melakukan tembakan penuh, serangan balik yang dia derita lebih mengerikan. Luo Xuanji, jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan lama, tidak hanya kamu tidak dapat melindungi Su Yi, tetapi kamu ditakdirkan untuk mengubur hidupmu di sini, mengapa repot-repot? Gu Zetian menghela nafas. Bunuh. Jangan biarkan mereka memasuki jalan para dewa kuno. Bagus. Teriakan itu keras, dan para dewa serta penguasa area terlarang penuh dengan energi pembunuh. Teknik rahasia dan kekuatan magis yang mereka tunjukkan adalah yang terkuat di dunia, sangat menakutkan, dan mereka semua menghancurkan Luo Xuanji sendirian. Pengepungan seperti itu, sebagai ganti dewa dari dewa manapun, ada di sini, takut berperang. Luo Xuanji tidak bersembunyi. Dia harus melindungi Su Yi dan membunuh para dewa kuno. Satu pemikiran tentang menenun bintang, 10.000 lengkungan. Luo Xuanji mengangkat tangannya untuk menyegel. Ledakan. Bintang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, menjalin jaring besar bintang yang menutupi langit dan matahari. Banyak jalan ketertiban tercermin dalam jaring besar bintang, menyalakan cahaya terang dan menyala, menutupi semua serangan musuh kuat di jaring. Segera, bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan kekuatan penghancur yang dilepaskan menyapu 9 langit dan 10 tempat, memaksa banyak dewa dan master area terbatas untuk mundur, dan wajah mereka berubah. Saya harus mengatakan, kekuatan Luo Xuanji terlalu menakutkan. Jika mereka satu lawan satu, mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan Luo Xuanji. Pada saat ini, Luo Xuanji telah mengambil Su Yi dan mendekati punggungan dewa kuno. Hanya 10.000 kaki. Hentikan seperti biasa, jarak seperti itu bisa ditempuh dalam sekejap. Tapi kali ini berbeda, dunia terdekat telah lama tertutup oleh kekuatan para dewa, dan ruang dan waktu disegel oleh berbagai rahasia terlarang. Ledakan. Pertempuran semakin sengit. Para dewa itu seperti orang gila, dan mereka melakukan yang terbaik untuk menekan dan memblokir, dan para dewa dari kam-kam besar tidak dapat ikut campur sama sekali. Dewa atas keberuntungan juga tidak baik. Tingkat pertempuran ini dapat dengan mudah menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menyebabkan kerajaan hari abadi menderita dampak yang serius, belum lagi keberadaan dewa-dewa mereka. Luo Xuanji juga bukan seorang vegetarian, dia menyerang Su Yi dan tidak pernah mundur. Setiap kali para dewa menyerang, dia ditentang dan diselesaikan dengan kuat. Dan di sepanjang jalan, dia juga mengalokasikan sebagian kekuatannya untuk melindungi Su Yi,
agar Sui tidak terpengaruh oleh pertempuran itu. Tapi harganya juga sangat berat. Cedera parah. Luo Xuanji berdarah di sekujur tubuhnya dan terluka. Wajah yang mempesona dan menawan putih dan transparan, dan alisnya penuh dengan rasa sakit yang berkepanjangan. Bukan cambuk yang memukulnya, tetapi penindasan dan serangan balasan dari aturan dunia saat ini. Luka-luka itu tampaknya luka kulit, tetapi sebenarnya, yang mengikis dan menghancurkan adalah vitalitas dan jalannya. Sui telah menyaksikan seluruh pertempuran, tetapi lebih banyak perhatian diberikan pada tindakan dan cedera Luo Xuanji. Dalam kesannya, Luo Xuanji kejam, tidak terduga, dan berubah-ubah, jadi dia selalu waspada terhadap wanita ini dan tidak akan mudah mempercayainya. Jadi bahkan jika Luo Xuanji membelanya, dia tidak benar-benar percaya bahwa pihak lain datang untuk membalas kebaikannya. Namun, sejauh ini, setidaknya dia telah memastikan satu hal. Alasan mengapa Luo Xuanji putus asa untuk membantu dirinya sendiri pasti terkait dengan jalan menuju para dewa kuno. Wanita ini pernah berkata bahwa dia berharap menggunakan kekuatan reinkarnasinya untuk pergi ke kampung halaman yang telah menghilang di sungai panjang zaman itu. Karena ada orang yang dia sayangi. Luo Xuanji, kamu tidak tahan lagi, apakah kamu masih ingin bertarung? Di lapangan, terdengar teriakan keras, dengan penglihatanmu, kamu seharusnya bisa melihat bahwa meskipun kamu berusaha keras, kamu tidak dapat membawa Sui ke dewa-dewa kuno. Punggung bukit. Luo Xuanji mengabaikannya. Meskipun dia terluka parah, dia terlihat sangat kuat, dan dia membuat tembakan putus asa untuk mengganggu serangan lawan berkali-kali. Ini membuat wajah para dewa dan penguasa daerah terlarang menjadi muram. Jika bukan karena Luo Xuanji mengganggu situasi, mereka akan dengan mudah mengambil Sui. Semuanya, ini malam yang terlalu panjang dan banyak mimpi, kalian harus membunuhnya. Buddha lampu yang membara berbicara dengan suara yang dalam. Luo Xuanji ditakdirkan untuk gagal. Namun, yang membuatnya waspada adalah Sui punya kartu hol lagi. Siapapun yang berani mengabaikan reinkarnasi Li Fuyu pasti akan menderita kerugian besar. Terakhir kali mereka berada di medan perang dunia peri, mereka musnah. Jika mereka mengulangi kesalahan yang sama kali ini, itu akan menunjukkan bahwa orang tua ini terlalu tidak kompeten. Bagus. Begitulah. Dewa-dewa lain setuju satu demi satu, dan para penguasa daerah terlarang itu juga setuju. Pergi. Segera, Buddha lampu pembakaran mengorbankan lentera biru, yang bersinar terang di langit, dan dalam sekejap, miliaran sinar Brahma muncul, menerangi 9 langit dan 10 tempat, menutupi dengan kekuatan terlarang yang membuat langit bergetar, dia dengan kejam membunuh Luo Xuanji. Pada saat yang sama, para dewa lain dan penguasa area terlarang juga menunjukkan gerakan pamungkas mereka yang seperti tabu dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Luo Xuanji akhirnya berubah warna, dan memilih putus asa tanpa ragu-ragu. Naik. Dia menari liar dengan rambut panjangnya yang seputih salju, dan seutas tali perak muncul di ujung jarinya. Saat dia melemparkannya ke udara, tali perak itu langsung berubah menjadi galaksi perak yang perkasa, menyapu di langit. Ledakan. Langit gelap dan segala sesuatunya gelap dan layu. Retak. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang berteriak ketakutan dan melarikan diri saat ini. Di medan perang, Luo Xuanji batuk darah, kulitnya sebening salju retak dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya, dan darah terus mengalir seperti aliran sungai. Meskipun dia memblokir sekelompok gerakan pamungkas lawan, dia menderita pukulan keras dan hampir kalah. Sosok anggun itu menyedihkan. Sui bahkan dapat dengan jelas melihat bahwa vitalitas Luo Xuanji dan kekuatan Dao berada di ambang kekacauan. Pada saat ini, dia akhirnya tersentuh, tidak lagi diam, dan berkata selanjutnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan, dia diinterupsi oleh Luo Xuanji, dan dia berkata, masih ada jarak 4.000 meter, dan kemudian saya akan mencoba yang terbaik. Untuk menghentikannya, pengepungan mereka, dan kamu mengambil kesempatan ini untuk memasuki punggungan dewa kuno sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini kita bisa menang. Berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan menarik tali peraknya lagi, alisnya penuh tekad. Tidak diragukan lagi,
dia benar-benar berencana untuk memperjuangkan hidupnya. Su Yi ingin bertanya, Anda telah terjebak untuk selamanya, dan sekarang Anda akhirnya selamat. Adapun kembali ke masa lalu, apakah Anda memilih untuk bekerja sulit saat itu? Jika hidupku sudah tiada, bagaimana aku bisa kembali ke masa lalu? Namun pada akhirnya, Su Yi menahan diri. Ini terlalu keras dan menyakitkan. Karena dia bekerja keras untuk dirinya sendiri. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.